Candi Muara Takus, leluhur kami dahulu sebut Muotakui. Ini adalah landmark pusat pengajaran dunia. Di sini Sariputra lahir dan belajar, kemudian mengajar di India. Bukti kitalah yang memberi warna dunia. Bayangkan, Anda selama ini mengira universitas lokal di kota Anda itu cuma sekedar kampus cabang yang kecil. Iya, kayak kampus pinggiran gitu ya. Betul banget. Tapi suatu hari Anda sadar ternyata kampus itu adalah markas besarnya universitas elit dunia. Tempat para profesor top justru datang buat belajar. Nah, di Deep Dive kita kali ini, kita punya misi khusus. Misi untuk menelusuri kajian Santo Sabah atau Indonesiaria, kan? Tepat. Termasuk bedah catatan Biksu Fahien dan Itsing, serta catatan arkeologis di Muara Takus. Tujuannya cuma satu, kita mau mematahkan dogma kalau Nusantara itu sekedar penerima pasif budaya luar. Padahal buktinya justru mengarah kalau Nusantara itu hulu dari peradaban spiritual Asia loh. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Gimana ceritanya sebuah kompleks Candi Bata Merah di pedalaman Sumatera bisa jadi poros dunia? Gini, semua teka-teki ini bermula dari hitungan geografis yang luar biasa presisi. Nah, yang paling menarik di sini adalah Muara Takus itu letaknya persis di garis ekuator. Persis di titik 0 derajat ya maksudnya? Betul. Dan saat tengah hari pada musim equinox, posisi ini menciptakan fenomena fisika yang nyata banget. Segala sesuatu yang berdiri di sana itu jadi tanpa bayangan. Tanpa bayangan sama sekali. Tunggu dulu, ini kan ada hubungannya sama kebingungan dari teks astronomi kuno itu ya kan? Iya, bener banget. Selama berabad-abad, para ahli kebingungan menerjemahkan teks astronomi Hindu kuno yang namanya Surya Siddhanta. Oh, yang nyebutin soal kota mitologis Langka itu ya? Tepat. Teks itu bilang kota Langka ada persis di Khatulistiwa dan dipakai sebagai poros utama perhitungan kosmik. Awalnya orang-orang berasumsi itu pasti Sri Lanka modern. Padahal secara geografis kan Sri Lanka nggak di ekuator. Nah, itu dia. Sri Lanka tuh melenceng sekitar 6 derajat ke utara. Jadi, kalau titik itu dipakai buat ngitung rumus kosmik kuno, hasilnya selalu salah. Paham. Terus kapan mereka akhirnya sadar? Baru ketahuan pas disadari kalau Langka secara astronomis itu sebenarnya merujuk pada wilayah Boga di Sumatera, dengan Muara Takus sebagai penanda fisiknya. Begitu pakai titik ini, semua rumus astronomi itu tiba-tiba masuk akal. Wah, merinding sih saya dengarnya. Jadi, letak candi itu memang hasil perhitungan matematis tingkat tinggi ya. Tapi, fenomena ini kan nggak cuma soal fisika murni kan? Jelas nggak? Ini punya makna yang jauh lebih dalam. Iya, soalnya kalau kita baca catatan penjelajah kuno, ini tuh jadi metafora spiritual yang puitis banget. Kayak Biksu Fahien yang nyatet soal goa bayangan Buddha di wilayah utara. Oh, yang dia bilang bayangan emasnya sangat terang dari jauh itu kan? Betul. Tapi anehnya, semakin dia jalan mendekati selatan atau ekuator, bayangannya perlahan memudar terus hilang. Dan 2 abad setelahnya, Biksu Itsing ngebuktiin realitas fisiknya langsung. Dia nyatet kalau di Boga atau Sumatera ini, tiang-tiang bangunan sama sekali nggak ada bayangannya saat tengah hari. Jenius banget ya gabungan antara fisika murni sama spiritualitas ini. Ketiadaan bayangan itu kan simbolisasi hilangnya ilusi keduniawian. Bener banget. Karena pemahaman filosofis yang sedalam ini, Sumatera meledak jadi semacam pusat pendidikan spiritual global zaman itu. Bayangin aja, tokoh besar kayak Atisha di Pamkara dari Bengal. Yang rela menyeberangi lautan itu ya? Iya, dia menerjang badai berbulan-bulan, naruh nyawa taruhannya cuma buat menetap 12 tahun di Sumatera. Masa sih sampai 12 tahun cuma buat belajar? Betul, dia belajar ajaran bodhicitta langsung dari guru agung di sana. Dan ini bukan sekedar meditasi biasa loh, ini filosofi tingkat tinggi soal pencerahan untuk membantu makhluk lain. Oh wow, dan ilmu ini yang dibawa Atisha untuk jadi fondasi Buddhisme Tibet modern kan? Tepat sekali. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin menarik. Selama ini kita kan selalu diajarin kalau Nusantara tuh yang dipengaruhi peradaban India. Tapi gimana dengan prasasti Nalanda tahun 860 Masehi? Yang isinya soal Raja Bala Putra Deva itu ya? Iya,
Di situ kan jelas dibilang kalau Raja Balaputradeva dari Sumatera justru yang mendanai dan membangun biara di Universitas Nalanda, India. Benar, ini kan kebalikan dari narasi sejarah yang biasa kita dengar. Banget. Gimana mungkin kerajaan di Sumatera bisa nyokong kampus induk di India? Ini kan membalikkan dogma soal siapa pelindung dan siapa yang dipengaruhi. Sepakat. Buktinya nggak terbantahkan kalau penguasa Nusantara saat itu adalah patron intelektual dunia. Tapi kecerdasan mereka tuh nggak cuma soal dana atau pendidikan loh. Maksudnya ada yang lain lagi? Iya, mereka merancang peradaban ini dengan memori ekologis yang harmonis banget. Mereka bangun tanggul hidrolik buatan yang super canggih di Sungai Kampar Kanan buat ngendalin banjir. Wah, udah mikirin mitigasi bencana juga ya ternyata. Betul. Dan kalau kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, perpaduan arsitektur dan alam ini bikin fenomena yang luar biasa mencengangkan. Fenomena alam yang kayak gimana tuh? Jadi gini, tahun 1935 ada arkeolog Belanda namanya F.M. Schnitger. Dia lagi di situs Muara Takus pas bulan purnama. Tiba-tiba bumi bergetar. Gempa? Atau ada apa tuh? Bukan gempa, ternyata ada kawanan gajah liar turun dari gunung menuju kompleks candi. Hah? Gajah liar? Jangan bilang mereka ngerusak susunan batanya? Justru enggak, sama sekali. Gajah-gajah itu malah ngelakuin pradaksina. Wait, pradaksina? Maksudnya ritual mengelilingi candi itu? Iya bener, mereka berjalan pelan ngebentuk lingkaran, muterin candi Mahligai searah jarum jam, terus akhirnya mereka bersujud di depan candi itu. Astaga, gajah liar punya ritual sujud? Jadi, apa makna dari semua ini? Muara Takus ternyata bukan sekedar candi bata ya. Ini tuh laboratorium astronomi dan kosmik. Tempat di mana ritme manusia, hewan, dan semesta benar-benar diselaraskan. Iya, sebuah harmoni yang luar biasa. Untuk Anda yang lagi dengerin, ini pengingat yang penting banget bahwa alam dan geografi di sekitar kita tuh punya dampak fundamental dalam membentuk keseimbangan spiritual kita. Setuju banget. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Apa tuh? Kalau kawanan gajah liar aja punya memori ekologis lintas generasi untuk menghormati monumen suci di masa lalu, pengetahuan kosmis purba apa lagi yang masih dijaga oleh alam, tapi justru udah dilupakan sepenuhnya oleh umat manusia modern? Candi Muara Takus, leluhur kami dahulu sebut Muotakui. Ini adalah landmark pusat pengajaran dunia. Di sini Sariputra lahir dan belajar, kemudian mengajar di India. Bukti kitalah yang memberi warna dunia.